Dan 14 hari nanti dia kembali ke sini tapi masih mendapatkan SMS ya Dok ya. Masih dapat SMS lagi. Jadi ini yang nanti kita tanya ke dari BPJS bagaimana nanti prosesnya dalam P-Care ini, karena semua harus masuk di P-Care. Kalau itu tidak masuk, tidak bisa disuntik. Karena begitu dia daftar, itu nomor itunya yang dilihat di HP-nya itu. Atau kalaupun misalnya dia hilang, tapi dia sudah terdaftar, di situ harus dia kasihkan KTP. Dia nanti dilihat nicknya. Kalau diketik nicknya di situ, kalau memang dia sudah terdaftar, langsung keluar. Seperti itu. Jadi di meja pendaftaran ini, petugas P-Care-nya nanti bisa kerjasama dengan teman-teman dari BPJS. Mungkin itu yang mungkin dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan dengan simulasi ini nanti kita semua bisa seragam. Jadi begitu pasien datang, di mana kita termogan dulu, baru disuruh cuci tangan. Kalau memang dia ngantri, masih bisa dibuat tempat duduk antrian, baru ke pendaftaran. Nah, jadi seperti itu yang dapat kami sampaikan. Masih ada masih pengarahan? Sebentar nunggu Bu Is nyala lagi ke belakang, sama mungkin ada yang satu relawan mungkin yang menjadi sasaran, cek-ceknya sasaran gitu. Ya, role model. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam hebat luar biasa. Hari ini kita melakukan simulasi vaksinasi COVID-19 dengan Bapak kita KTU Noyan, Bapak Khaliludin. Oke, selamat pagi dan salam hebat luar biasa. Pertama dilakukan pemeriksaan suhu termogan. Sasaran masuk ke ruang tunggu. Ya. Ini kalau lancar nggak sampai semenit. Oh gitu Pak. Ya, tapi ini namanya kita simulasi. Kita lihat dulu di mana nanti kendalanya. Ada di entry vaksinasi daftar penerima vaksin. Yang itu di-download dulu, baru nanti daftar nama vaksin. Nanti videonya kirim ke aku ya. Gampang. Nanti misalnya pelayanannya jam 8, kita sudah download daftar nama penerima vaksin. Jadi nanti tinggal mencari namanya lebih mudah. Ini capsok sama. Downloadnya di aplikasi apa itu dia? Langsung di P-Care-nya. Pikirnya ya. Ya. Di P-Care-nya itu di pelayanan Vaskes. Yang pertama itu kan ada daftar nama penerima. Ya, nah itu di download dulu. Tapi bisanya memang cuma dari jam 1 siang sampai jam 8 malam ya? Jam 13 sampai 20. Iya ya? Mestinya Hah? langsung ambil. Kalau bisa sih bukanya tuh pada hari sebelumnya, misalnya terjadwalnya besok kalau bisa yang malamnya. Oh gitu ya? Oh. Tergantung jadwal yang dibikin puskesmas nanti. Oh. Sebaiknya sih sehari sebelumnya kita Ya. langsung download dulu. Download dulu. Baik, setelah itu ada di pilihan kedua pencatatan pelaksanaan vaksin. Nah ini sudah masuk. Langsung nanti pas penerima vaksin datang menunjukkan barcode. Kalau ada barcode-nya, kalau tidak ada pakai nomor tiket. Coba kita pakai nomor tiket. Nah ini pilih yang mana nih? Terserah. Banyak itu boleh, kok pakai ketiknya juga boleh. Pakai nik boleh, pakai nomor tiket boleh. Meja kedua. Meja 2. Iya. Sini enak, tugasnya cuma Daftar. minta nomor tiket atau nik. Setelah itu registrasi, penerima langsung pindah ke meja 2. Oke. Nah, di meja 2 ini sebenarnya udah ada namanya.
Maulana Ilham Munarok ya Pak ya. Jadi Pak Maulana Ilham Munarok dengan nomor tiket sekian. Diklik nomor tiketnya, muncul nih namanya di sebelah kiri. Maulana Ilham Munarok. Kalau dari sebelah sini, Ya sebelah sini aja gitu. di Nggak kelihatan ntar. Oh gitu. Bentar. Oh, jadi. Oh. Jadi ini kan namanya tadi yang mendaftar Maulana Ilham Munarok. Saya klik nomor tiketnya ini yang biru. Kemudian muncul di sini nih nomor tiket A95 sekian-sekian, nama Maulana Ilham Munarok. Enggak ini. Kenapa? Enggak terang. Enggak. Oke, nah kita Ya, di ya. screening. Nah, di sini kita Orang pemeriksaan seperti biasa ya. dokter. Tembak suhunya anggaplah 37. 36,5 ya tadi ya. Ini tensi juga di sini. Pura-pura ya. seolah-olah. Seolah-olah. Nggak usah benar-benar. Pasti darahnya tinggi. Oh gitu Bu. Nah, jadi saya anggap normal lah ya di sini. Udah normal. Normal. Oke, 120/80 Pak Ilham ya. Nah, kemudian ada checklist screeningnya. Checklist screeningnya itu sama dengan yang di Juknis yang dikeluarkan Dirjen. Nah ini saya print biar memudahkan sasarannya untuk baca juga. Karena kan kalau kita hanya baca di sini takutnya susah gitu. Jadi sambil dia baca sambil kita jelaskan. Sambil kita tanya juga, apakah Bapak pernah menderita COVID-19 sebelumnya? Tidak pernah. Laki-laki jadi tidak menyusui. Jadi kita pilih sesuai dengan jawaban pasiennya, jawaban sasarannya. Jadi saya anggap di sini Pak Ilham ini, Pak Halil ini tidak punya kontraindikasi semua ya. Jadi jawabannya tidak. Oke. Nah, nanti di aplikasinya muncul rekomendasi. Rekomendasi ini maksudnya yang dalam tanda kutip menyarankan apakah si sasaran ini boleh divaksin atau tidak. Nah, di sini karena jawaban Pak Ilham Munarok ini tidak semuanya, di rekomendasinya dikatakan vaksinasi COVID-19 dapat diberikan kepada peserta. Dalam tanda kutip dapat diberikan. Nanti ada tindak lanjutnya kita pilih, apakah dapat diberikan vaksin, tidak diberikan, atau vaksinasi ditunda. Karena ada beberapa itunya, mungkin sasarannya berubah pikiran jadi tidak mau. Atau kita lihat sebenarnya dapat diberikan nih, cuma si screenernya, saya sebagai petugas screeningnya melihat kayaknya mungkin bapaknya lagi lemas atau mungkin lagi tidak sehat, kurang sehat, bisa ditunda. Jadi kita bisa mengklik yang tidak sesuai dengan yang direkomendasikan, tergantung dengan penilaian si petugas screeningnya. Gitu. Jadi saya anggap dapat diberikan vaksin ya, saya simpan. Oke, data vaksinasi berhasil disimpan. Nah, seharusnya di sini sambil saya jelaskan mengenai prosedur vaksinnya nanti, terutama setelah lewat pada saat masa observasinya. Saya jelaskan mengenai kipinya bahwa setelah disuntik kemungkinan akan ada reaksi-reaksi ringan ikutan pasca imunisasi seperti nyeri-nyeri otot, merah di lokasi suntikan, mungkin akan demam pada beberapa saat ke depan, beberapa hari ke depan. Dan itu respon respon yang ringan yang tidak perlu khawatir, bisa kita obati untuk sementara dengan pemberian obat anti demam atau kompres dingin. Itu tidak apa-apa ya Pak ya. Nanti sebaiknya di pelatihannya itu tidak ditekankan untuk penanganan informed consent persetujuan. Yang mereka tekankan adalah penekanan informed consent penolakan kalau mereka menolak. Tapi saya lihat di Pontianak juga pakai informed consent persetujuan, ya udah kita anggap saja pas sasarannya harus tanda tangan persetujuan. Silakan tanda tangan di sini Pak. Biasa aja Pak tanda tangan. Oke, iya silakan. Silakan Bapak ke meja sebelah Pak, ke meja 3. Dok, mau bertanya, apabila sasaran vaksinasi ini ada kontraindikasi vaksinasi, pasiennya ini terus ke meja mana? Kalau tidak jadi disuntik ya langsung itu pulang. Oh gitu. Langsung pulang aja, Oh, tidak gitu. perlu ada tindak lanjut yang itu. Kecuali mungkin mau lanjutkan berobat di pelayanan umum ya. Oh gitu. Pendaftaran pelayanan umum. Oke, sip. Nah kalau ditunda harusnya dia belum ada itu sih, belum ada mekanisme bagaimana untuk pasien-pasien ditunda. Tapi seharusnya dia tidak mendapatkan SMS lagi, harusnya bisa daftar ulang dengan SMS 11 yang pertama, karena itu kan langsung cancel. Tapi itu kita lihat nanti apa bisa dari BPJS-nya. Informasinya kemarin apabila peserta itu ditunda atau tidak layak untuk divaksin, nanti dia akan dapat SMS
Oh, SMS lagi ya? Oke, Oh, SMS lagi. gitu. Iya. Karena ada juga beberapa yang istilahnya ditunda ya, bukan dia tidak diberikan tapi ditunda karena misalnya diabetes tidak terkontrol gitu. Diabetes tidak terkontrol itu kita kontrol dulu. Nanti dia mungkin setelah beberapa lama kemudian akan mendapat SMS baru untuk registrasi ulang lagi. Oke. Meja vaksinasi, meja penyuntikan. Jadi satu yang itu ya. Iya. Satu yang Jadi Oh, iya. dari juknisnya menyarankan ada 2 yang di meja 3, satu yang ini menyiapkan dokternya siap hari ini. menyiapkan vaksinnya, satunya yang menyuntikkan. Masa tak ada. Benar-benar ya Pak ya? Iya. Suntik apa nih? Salah ya tangannya ya. Kayak profesor ya nih. Dekat. Penyuntikan vaksin COVID-19. Enggak, Bang. Pak, Anunya nih apa namanya? Alkoholnya nih jelaskan Pak. Oh, nah itu ditekankan sekali bahwa metodenya harus benar-benar karena ya menghindari kejadian kipi-kipi yang sebenarnya bisa dihindari. Contohnya dari cara penyuntikan tidak benar jadi sakit, terlalu sakit atau jadi abses malah jangka panjangnya. Jadi disarankan pakai kapas alkohol, yang dioleskan ke tempat penyuntikan dan ditunggu kering. Itu ditekankan sekali bahwa harus ditunggu kering dulu. Kemudian baru disuntikan 90 derajat intramuskular, tidak perlu diaspirasi juga tidak apa-apa. Tidak perlu diaspirasi, kemudian dibuang, ditusuk, Tidak ditutup. tarik, tidak ditutup, langsung masukkan safety box. safety box. Nah, buang, dan silakan. Nah, tempat vaksinnya tadi, kemasan vaksinnya tadi bisa dibawa ke meja 4. Jangan sasarannya yang dibawa. Jangan sasarannya yang dibawa, agak etis juga. Jadi petugas kita ngasihkan ke meja 4, itu bisa langsung scan badge-nya, scan barcode-nya harusnya. Saya belum lihat kemasannya ya, kemasan Sinovac yang itunya sebenarnya, tapi dari aplikasinya itu bisa langsung scan badge, scan code-nya. Jadi tidak perlu manual isi nomor badge-nya segala macam. Tapi kalau mau manual, misalnya komputernya nggak ada kamera depan atau nggak ada kamera sama sekali, ya boleh nggak apa-apa dimasukin secara manual, masukin nomor badge-nya. Karena itu penting juga pencatatan nomor badge-nya. Sambil menunggu itu, sasarannya dibawa ke meja observasi, ke kursi observasi. Meja cetak kartu. Nah, meja 4 ini kan sambil nunggu perinan, sambil nunggu KIPI, observasi KIPI. Sasaran setelah 30 menunggu. menit, print. Kalau gitu Kartu, setelah kartu apanya? Kartu vaksinasinya. sasaran di observasi. Sasaran menunggu cetak kartu penyuntikan vaksin. Sambil diobservasi selama 30 menit. Semangat ya Pak ya? Semangat. Oke. Ya, itu karena yang pertama kalau memang nggak ada fasilitas itu, petugas di meja 3 itu mencatatkan memonya. Jadi ada memo yang diberikan ke sini, gitu. Memberikan memo ke sini tentang nomor badge-nya segala macamnya ya. Nah, tapi juga bisa juga katanya karena di aplikasinya juga ada pilihan untuk scan barcode, gitu. Ya, tapi itu kita lihat nanti betul. Kita lihat nanti karena saya juga belum lihat kemasan Sinovacnya bagaimana. Untuk mengatakan bahwa si sasaran ini sudah menerima vaksinasi dosis pertama Sinovac ya pada tanggal 14 Januari 2021 atas nama Syifaul Rohmah gitu. Beda namanya karena kan dipakai jadi kita ganti nama. Nah, gitu. Harusnya namanya sama ya dari meja 1 sampai meja 4 harusnya namanya sama. Gitu. Nah. Oke, mungkin setelah dapat ini karena harusnya pasiennya juga udah dikasihkan setelah selesai observasi 30 menit, tidak ada KIPI, silakan pulang. Boleh pulang. Pulang deh. Oke. Bapak Ilham Munarok tadi, silakan pulang Bapak. Sudah selesai. Nah, sip. Hati-hati Pak ya. Hati-hati di jalan Pak. Keluar.